Ya, pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang begitu langsung dengan kontributor kami yang berada di Kabupaten Toli-Toli, yaitu Sabran. Kita tahu memang beberapa minggu terakhir bahkan memang curah hujan cukup tinggi dan anomali begitu terjadi di hampir seluruh daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut memang kemudian menyebabkan air sungai meluap dan akhirnya karena ada beberapa faktor yang juga kemudian dapat memicu begitu terjadinya banjir di beberapa kabupaten yang kita miliki di Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah Kabupaten Toli-Toli. Kita sudah tersambung dengan Sabran. Kita akan berbincang bagaimana kemudian kondisi terkini dari banjir yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat sore, Sabran. Selamat sore. Assalamualaikum, Andar, Lungia. Ya, Sabran bisa laporkan untuk kondisi terakhir musibah banjir di Kabupaten Toli-Toli saat ini, silakan. Ya, kondisi terakhir untuk banjir di Kabupaten Toli-Toli di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ogomatanan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli sampai saat ini masih terendam. Ketinggian air masih mencapai 80 cm. Sementara para pengendara, baik itu pengendara roda 4 maupun roda 2 harus melakukan antrian agar jangan sampai kendaraan mereka terperosok. Hal ini disebabkan karena derasnya aliran air yang dari hulu sungai Maibua. Anda? Baik, Sabran, terkait dengan akibat begitu atau penyebab dari banjir ini sendiri, apakah memang hanya curah hujan saja yang tinggi atau ada faktor-faktor lain yang kemudian mendukung terjadinya banjir di sana? Ya, berdasarkan data yang saya kumpulkan di lapangan dari keterangan beberapa warga, banjir di hulu sungai Maibua ini disebabkan adanya perkebunan sawit yang semakin meluas, ditambah lagi laporan juga dari warga maraknya illegal logging yang membuat beberapa kawasan hutan yang berada di Desa Mulyasari maupun Desa Janja sudah mulai gundul. Baik, Sabran? Ya, Sabran. Ya, baik, sepertinya kita masih terdengar ya. Masih tersambung. Sabran, untuk saat ini penanganan dari musibah banjir di Kabupaten Toli-Toli seperti apa dari pihak-pihak terkait? Untuk penanganan sendiri, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toli-Toli sudah melakukan pendataan di sejumlah daerah yang terdampak dan sekaligus juga mengirimkan beberapa bantuan logistik bagi korban yang terdampak banjir di beberapa lokasi yang berada di Kecamatan Lampasio, termasuk di Desa Janja sendiri. Tim BPBD bersama Dinas Transmigrasi telah melakukan pengiriman bantuan kepada warga trans yang beberapa rumah mereka terendam banjir. Baik, Sabran, artinya menurut informasi yang kami dapatkan ini di sini ada 2 desa begitu, Desa Janja dan Desa Salugan. Desa mana saja atau kecamatan mana saja yang kemudian terdampak oleh banjir hingga saat ini? Untuk pekan kemarin itu ada di Kecamatan Dakopemean sebuah jembatan yang menghubungkan Trans Sulawesi Toli-Toli Bol sempat terputus dan sampai saat ini alhamdulillah sudah dilakukan penanganan oleh pihak terkait. Dan untuk saat ini kemarin itu saya mau melakukan pemantauan juga di 2 desa, yakni Desa Janja dan Desa Salugan. Untuk di Desa Janja sendiri ada puluhan rumah yang terendam banjir. Sementara untuk di Desa Salugan selain merendam rumah warga, juga ratusan hektar tanaman milik petani yang ada di desa setempat tidak bisa diselamatkan akibat tingginya rendaman yang menghantam tanaman mereka. Baik, artinya ada potensi gagal panen yang akan terjadi di Kabupaten Toli-Toli begitu ya? Iya. Untuk beberapa lahan pertanian mereka yang siap panen itu hampir merata gagal panen. Sehingga petani banyak merugi
Dan sampai saat ini mereka telah melakukan, pihak pemerintah desa Salugan telah melakukan pendataan kepada para petani yang terdampak untuk mengusulkan bantuan berupa bibit maupun pupuk kepada Dinas Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, Sabran, tadi kalau disampaikan ada rumah-rumah warga yang terendam banjir, artinya memang warga ini sangat memerlukan bantuan. Bantuan-bantuan seperti apa yang paling dibutuhkan oleh warga yang rumahnya terendam banjir, serta pemerintah setempat sudah menyalurkan bantuan apa kepada masyarakat yang terendam banjir di rumahnya? Iya, untuk bantuan yang mereka butuhkan, berdasarkan hasil pengamatan saya di lapangan itu sembako yang sangat mereka butuhkan sekali. Selain itu juga warga juga meminta adanya pengerukan sungai, di mana di sekitar area pemukiman mereka ini kebanyakan sungainya mulai dangkal. Dan sungai-sungai yang ada di Kecamatan Lampasi itu rata-rata berkelok. Jadi warga yang berada di sana meminta untuk dari pihak BPBD maupun PUPR untuk melakukan pelurusan sungai, sehingga tidak ada lagi perluasan bantaran sungai yang terus tiap hari mengikis. Baik. Yang tentunya akan mengancam warga yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Ya, karena di masa mendatang itu tetap akan menjadi ancaman. Betul. Begitu ya. Baik, Sabran, selanjutnya terkait dengan posko pengungsi, seperti apa kondisinya saat ini, bisa diceritakan? Untuk pengungsi sendiri dari dinas maksud saya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan pendataan sejumlah pengungsi, dan kami juga melihat tidak ada gelombang pengungsi. Semua warga berada di rumah masing-masing. Walaupun hujan yang akhir-akhir ini turun dengan intensitas lebat, namun beberapa warga tetap ekstra hati-hati dan waspada terkait dengan curah hujan yang cukup tinggi di daerah ini. Bahkan curah hujan juga diperkirakan dalam 1 pekan ke depan masih akan terjadi begitu di Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana kemudian pemerintah mempersiapkan hal tersebut kepada warganya, Sabran? Ya, untuk pemerintah Kabupaten Toli-Toli sendiri telah menyiapkan sarana dan prasarana jika nantinya terjadi kembali tiba banjir. Sejumlah personil yang disiagakan baik itu dari TNI Polri, BPBD, serta dari Dinas Sosial, mereka bersiap diri jika waktu-waktu terjadi banjir lagi di daerah ini. Baik, Sabran, selanjutnya terkait dengan ada jalan alternatif begitu Toli-Toli Buol yang kabarnya rusak dan belum mendapatkan perhatian dari Pemda, sementara saat seperti ini apabila jalan utamanya longsor tentu jalan alternatif sangat dibutuhkan begitu. Bagaimana kondisinya? Iya, memang untuk Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Batuan, Kecamatan Lampasio memang menjadi langganan banjir setiap terjadinya curah hujan di hulu Sungai Maibua. Hal ini kami melihat untuk bahu jalan sendiri sudah sama rata dengan genangan air yang berada di pinggiran rawa, sehingga ketika air meluber ke bahu jalan, otomatis sebagian badan jalan mulai tenggelam. Untuk permintaan masyarakat sendiri yang berada atau yang bermukim di Dusun Bambuan, mereka meminta untuk dilakukan peninggian badan jalan sehingga banjir yang sedianya bisa melewati badan jalan bisa melewati di bawah gorong-gorong seperti itu, seperti dibuatkan jembatan. Respon pemerintah sendiri bagaimana terkait hal itu? Untuk saat ini pemerintah belum menyikapi hal tersebut dikarenakannya ada situasi masa pandemi. Ya, jadi anggaran. Nantinya pemerintah akan turun untuk melakukan peninjauan sejauh mana nantinya akan dilakukan pembangunan tahap selanjutnya, dan tentunya ini menjadi harapan warga yang berada di lokasi banjir tersebut. Baik, Sabran, ini kalau kita berbicara tentang curah hujan yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, untuk hari ini sudah berapa kali terjadi hujan? Seperti apa kondisinya hari ini di Toli-Toli? Untuk kondisi hujan di Kabupaten Toli-Toli sendiri, curah hujan terjadi pada siang hingga malam.
bahkan intensitas hujan itu antara sedang dan lebat. Untuk yang terlebat itu terjadi di Kecamatan Lampasio, selain di Kecamatan Bolan juga, dan ada juga Sabran? Ya. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, sampai saat ini pemerintah juga memberikan himbauan kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial, mainstream, untuk tetap waspada, dikarenakan akhir-akhir ini cuaca ekstrim juga cukup luar biasa. Dan juga kepada para nelayan yang mungkin sedang melakukan aktivitas mencari ikan, mereka juga diharapkan waspada dengan cuaca ekstrim seperti angin kencang dan gelombang tinggi. Iya, berarti Sabran, masyarakat juga masih saat ini tetap untuk melaut begitu ya? Iya, halo? Iya, halo Sabran. Iya. Iya, berarti masyarakat saat ini tetap masih melakukan aktivitas melaut begitu? Iya. Dari pantauan saya tadi pagi, tetap ada yang melaut. Di Kabupaten Toli tinggi gelombangnya 0,5 meter. Ini berarti cukup aman untuk nelayan melakukan aktivitas laut. Yang dikhawatirkan jika perubahan cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah sekejap. Betul. Ini yang dikhawatirkan tiba-tiba ekstrim sejumlah begitu. nelayan. Baik, Sabran, mungkin terakhir dari kami, tadi Anda mengatakan bahwa jalan Trans Sulawesi terendam masih sekitar 80 cm begitu. Artinya untuk para pengendara yang kemudian akan melewati lintas Trans Sulawesi Toli-Toli Buol misalnya, di bagian-bagian mana saja yang harus diperhatikan begitu, diwaspadai? Ya, untuk bagi warga masyarakat yang ingin ke Toli-Toli dan Buol, itu agar supaya di titik-titik yang tertentu wajib mewaspadai, seperti di Dusun Bangbuan, Desa Ogomatanan, Kecamatan Lampasio, itu ada genangan air yang setinggi 80 cm. Kemudian bagi warga yang ingin melakukan kunjungan ke Kabupaten Buol, agar ekstra hati-hati juga melewati sejumlah kawasan yang berada di Kecamatan Toli-Toli Utara, di mana sebagian kawasannya merupakan tebing, dan yang dikhawatirkan ini jika terjadinya curah hujan tentunya akan rawan akan longsor gitu. Lebih berbahaya begitu ya. Iya. Baik, Sabran, terima kasih. Sabran, kontributor TVRI untuk Kabupaten Toli-Toli, terima kasih atas informasi yang Anda berikan kepada kami. Selamat bekerja kembali. Sehat selalu, Sabran.